Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zikriatur Regianto dari UPJJ UT Samarinda. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 algoritma dan pemrograman. Kita langsung aja baca soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan tiga golongan karyawan yaitu golongan A gajinya 5 juta, golongan B 6 juta setengah, dan golongan C 9 juta setengah. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika di input golongan A, maka mengambil gaji pada array 0. Golongan B, eh, array 1, golongan C, array 2. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1 jam 30% dengan array lembur, 2 jam 32%, 3 jam 34% dengan array lembur, 4 jam 36%, dan 5 jam hingga seterusnya 38%. Kita langsung aja buat codingannya. Di sini saya udah buat filenya buat kita ngoding di sini. Kita langsung aja. Kita pertama mau import dari java.util.scanner buat kita nanti inputannya. Terus kita mau import juga java.text decimal format ini buat nanti kita ngeformat eh, rupiahnya. Terus kita buat public class-nya main karena nama file kita main. Setelah itu kita buat public static void main, parameternya ada string. Kita langsung aja panggil scannernya. Kita buat nama scannernya input scanner system in. Setelah itu kita panggil eh, decimal formatnya, kita namain rupiah karena kita mau nge-convert jadi rupiah. Decimal format. Nah, ini parameternya untuk rupiah tuh gini. Kita kasih titik koma. Setelah di situ kita buat array untuk gaji. Gaji array kita buat aja gaji array sama dengan tadi ada 5 juta buat golongan A. Oke. Yang golongan B itu 6 juta setengah. Ya, golongan C itu 9 juta setengah. Habis itu kita buat array lagi untuk persen lembur. Persen lembur kita kasih nama persen array aja biar lebih simpel. Ada 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Habis itu kita mau deklarasi variabel golongan dulu. Terus kita nanti ada indeks golongan. Kita juga ada jam lembur. Habis itu kita butuh buat persen lemburannya. Oke, yang pertama kita buat dulu while selama ini nanti dia belum di break, nanti dia akan ngulang-ulang terus. Kita buat aja stop. Di sini kita mau masukkan user itu masukkan golongan. Golongannya kan tadi ada A, B, C. Setelah itu kita buat golongan sama dengan input dot line dot uppercase. Uppercase ini nanti kalau misalkan user input A-nya itu nggak kapital, jadi otomatis kapital gitu. Kita buat aja if sama dengan golongan equals, golongan tuh equals sama dengan berarti sama dengan A. Berarti kita mau isi indeks golongannya tuh jadi 0. Kan A ini nanti dia masuknya ke 0, berarti dia gajinya 5 juta gitu. Habis itu kita break biar nanti dia nggak masuk di balnya lagi. Aduh. Oke. Kita copy aja biar lebih cepat. Nah, di sini nanti kita tutup else-nya. Di sini kita masukin golongan B, golongan C. Indeks golongan B itu 1, indeks golongan C itu 2. Kalau dia else ini berarti dia nggak nginputin A, B, C. Berarti dia kita buat aja peringatan eh, inputan
inputan golongan tidak valid. Setelah itu kita buat aja variabel gaji gaji pokok yang diisi dari gaji array. Kita mau ambil yang dari indeks golongan otomatis. Habis itu kita buat untuk user masukkan inputan jam lembur. Jam lembur. While ini sama juga selama nggak di track dia akan tetap nge-while, tetap perulangan. Kita buat ada kita stop dulu. Masukkan gaji lembur. Oke, terus kita buat if dot has next ini nih berarti has next int nih berarti ntar else dulu deh. Kalau dia masuk ke else ini berarti inputan dari user ini bukan int. Dia maksudnya mungkin ke string. Pokoknya nggak bisa di convert ke int makanya dia masuk ke else. Kalau dia masuk ke else ini kita mau kasih peringatan jam lembur harus berupa angka. Terus kita buat bawahnya input dot next. Ini buat nge-clear inputan usernya lah. Terus kalau misalkan dia masuk ke if berarti dia bisa di-convert ke yang ke integer. Kita buat jam lemburan sama dengan next input berarti. Soalnya walaupun bisa di-convert ke int harus di validasi lagi ini minus apa enggak kan nggak mungkin jam lembur itu minus. Kita buat lagi if jam lembur lebih lebih besar sama dengan nol. Berarti kita mau break di sini. Kalau misalkan dia else berarti dia minus. Kita buat ini ya peringatan lagi. Kalau misalkan eh, jam lembur tidak boleh negatif. Oke, sampai sini kita masih inputan terus kita masukin kalau udah benar berarti dia masuk ke if sini. If jam lemburan lebih besar sama dengan satu dan jam lemburan lebih kecil sama dengan 4 kita mau eh, persen lemburannya itu diisi sama persen array yang ini isinya jam lemburan dikurang satu dibagi sama 100 titik nol ini karena kita tadi persen lemburan itu double jadi kita harus kasih titik nol. Di sini jam lemburan minus satu soalnya kan misalkan dia usernya input satu nih karena indeksnya kalau misalkan 1 jam kan berarti masuknya ke 30%. Array kan dimulai indeksnya tuh nol duluan. Jadi dia harus di minus satuin dulu. Jadi satu kurang satu sama dengan nol. Sama juga misalkan 2 jam kan 32% nih. 32% kan dia indeksnya itu yang ke satu. Berarti 2 kurang satu sama dengan satu. Oke. Kalau udah gini kita else aja lagi. Else if jam lemburan lebih besar sama dengan 5 ya. Oke. Kita persen lemburannya mau kita isi persen array kita langsung tembak aja 4 karena udah pasti dia masuknya ke 38% dibagi 100 nol. Ini kalau makin salah kita pakai titik terus kalau misalkan user ngisi 0 kan dia kan masuknya nggak minus tapi nggak ada di program kita nih kalau 0 mau diapain kita isiin aja persen lemburan sebenarnya 0. Setelah itu kita masukin aja gaji lembur kita. Kita buat double dulu. Double gaji lemburan sama dengan gaji lemburan itu dari gaji pokok dikali sama jam persen lemburan. Lain jam lembur persen lemburan. Terus kita mau dapetin total penghasilannya. Total penghasilan itu dari gaji pokok ditambah gaji lemburnya. Setelah itu kita tinggal
tinggal ngeprint aja. Di sini juga buat rincian penghasilannya. Kita mau nampilin yang pertama tuh gaji gaji pokok. CRT plus rupiah. Rupiah ini dari kita ini dari decimal format ini kita namain variabelnya rupiah buat nge-convert. Dan nge-convert sih lebih bisa kebaca lah gitu. Biar ada titiknya, biar gampang dibacanya berapa berapa nilainya tuh lebih gampang dibaca. Rupiah.format tinggal kita masukin gaji pokok karena kita mau lihat gaji pokok. Habis itu kita mau lihat jam lemburnya dia ini lembur berapa jam, kita masukin aja jam lembur sama jam lembur jam lemburan kita concat lagi jam. Habis jam lembur kita mau gaji lemburannya, gaji lembur berarti di sini gaji lemburan. Habis itu kita yang terakhir kita mau lihat total penghasilannya. Di sini berarti total penghasilan. Kita di sini udah selesai sih codingnya. Kita coba eksekusi aja ada yang error apa enggak kita lihat. Ya, di sini ntar kita mau format dulu deh biar lebih kelihatan bagus. Di sini kita tambahin ini dulu, terus ini biar hasilnya bagus kita ratain dulu. Ketik. Oke, oke kita rerun lagi. Mhm. Kita coba masukin salah dulu. Kalau misalkan selain ABC kan berarti salah ya, nggak ada ya golongannya. Kita coba masukin D, golongan tidak valid. G nggak ada. Kalau misalkan kita masukin angka juga dia masih golongan tidak valid. Kalau misalkan kita masukkan C nih, kan ada C nih. Berarti dia harusnya programnya lanjut. Di sini programnya lanjut berarti algoritmanya benar. Terus habis itu jam lembur kan kita juga ngasih validasi tadi. Kalau misalkan dia bukan angka, dia string, dia ngasih peringatan jam lembur harus berupa angka. Kalau misalkan kita minus nih, kan jam lembur nggak mungkin minus. Kita kasih minus. Di sini ada peringatan jam lembur tidak boleh negatif. Kalau misalkan kita satu, dia langsung nampilin programnya jalan langsung nampilin ini gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, total penghasilan. Oke. Biar kita kita ulang aja lagi biar lebih oke aja. Oke, ini di sini juga programnya jalan tanpa masalah. Kalau misalkan gaji lemburnya nol juga programnya oke aja. Sekian tugas tiga algoritma dan pemrograman saya. Bila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang ada di video, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.